Ulet dan penuh tawakal. Itulah dua kata yang pas untuk menggambarkan sosok Arifudin Anwar, seorang dai yang berkiprah di kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur. Mengingat medan dakwah di Nusa Tenggara Timur, khususnya kawasan Flores, cukup berat. Di awal dakwahnya, Ustadz Arifudin naik turun bukit menyambangi umat Islam yang butuh bimbingan. Semua ia jalani dengan tekun dan penuh tawakal kepada Allah, walaupun tidak menerima bayaran dari jamaah pengajiannya yang memang rata-rata masyarakat ekonomi lemah dari kalangan petani dan nelayan. Menyandang predikat sebagai lulusan Al-Mukmin jelas tidak mudah bagi Arifudin. Al-Mukmin yang didirikan Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar pada 1972 itu adalah lembaga pendidikan yang disorot pemerintah karena dianggap menyebarkan radikalisme Islam. Abu Bakar Ba'asyir bahkan dituduh sebagai pucuk Jamaah Islamiyah, sebuah kelompok militan Islam yang memiliki benang merah dengan Al-Qaeda dan kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Selepas menuntut ilmu di Nguruki, Jawa Tengah pada 1986, Arifudin sempat mengajar 6 bulan di pesantren tersebut. Kemudian menjalani tugas dakwah di Kampung Arab Bima, NTB. Baru pada tahun 1988, dirinya kembali ke kampung halaman di Adonara, Nusa Tenggara Timur dan memulai kegiatan dakwah dan membentuk jamaah pengajian di Adonara. Tahun 1998, ia memberanikan diri membuka pesantren, namun mengalami kegagalan. Tantangan dari masyarakat yang belum terbiasa dengan lembaga pesantren terlalu kuat bagi Arifudin muda ketika itu. 5 tahun kemudian, tahun 2001 tepatnya, ia pun melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta dan mengantongi gelar S1 Ekonomi. Tahun 2002 sambil menjalani kuliah, Arifudin bersama beberapa teman dakwahnya kembali membuka pesantren yang diberi nama Ikhwatul Mukminin. Nama saya Arifudin Anwar. Saya dibesarkan di suatu kota yang dianggap sebagai serambi Roma di Pulau Flores, tepatnya di Larantuka. Saat ini saya berada. Saya dilahirkan pada tahun 1967, tanggal 13 Januari. Sejak kecil saya diasuh oleh nenek dari orang tua dari mama saya. Mama saya itu bernama Filomena da Silva. Jadi ada embel-embel Portugalnya. Sementara bapak saya dari keturunan Kesultanan Ternate yang dulu diutus ke wilayah Solor untuk turut mengusir penjajah Portugis. Kemudian mereka menetap di sana dan melahirkan keturunan termasuk kami. Ini ke Surabaya dan saya tinggal sejak kecil bersama nenek diasuh. Dan di saat itulah dalam keadaan kebingungan mereka, daripada si anak kecil ini tidak punya agama, maka saya dibaptis. Jadi menerima sakramen permandian dan nama saya mengikuti nama kakek, ya bapak dari ibu saya, yaitu Markus. Jadi kecil saya namanya Markus. Sejak itu saya bersekolah di SDK, Sekolah Dasar Katolik. Kemudian ya betul-betul keluarga itu keluarga religius. Jadi kita hari-hari baca kitab, malam kita sembahyang kontas. Kemudian kadang pagi masih subuh juga kita udah ke gereja, ya seminggu mungkin 2 kali. Begitulah seterusnya sampai saya beranjak menjadi anak-anak yang menuju ke remaja. Saya juga mendapatkan 11 sakramen suci berupa Ekaristi, atau istilah di sini sambut baru. Kemudian juga terus saya mendapatkan sakramen penguatan, sakramen pengampunan dosa dan seterusnya. Jadi selama kecil itu saya selalu aktif di gereja, menjadi penyanyi gereja. Ya lumayan karena kebetulan saya juga juara pop singer, jadi sering turut partisipasi juga dalam kegiatan nyanyi-nyanyian di gereja. Nah di tahun 1989 terjadi bencana alam di kota Larantuka, yaitu banjir bandang yang melululantahkan kota Larantuka. Ada 10 jalur di depan gunung, 5 di depan gunung dan 5 di belakang jalur. Pada waktu itu menelan korban ya hampir 2.000 jiwa.
Nah, saya salah satu korban bencana alam. Kemudian kebetulan ayah saya ke kota mengantarkan hasil kopra pada saat itu, menemui kami di sini, dan saya dibawa pulang ke kampung. Dan seterusnya di sana selama masa pengungsian saya berada di rumah bapak kandung saya. Yang sebelumnya jarang bapak kandung berkunjung ke Larantuka karena ya mungkin persoalan internal tadi. Nah, di situ saya mulai mengenal Islam, padahal sebelumnya saya sama sekali tidak pernah mengenal Islam. Di saat itu saya berumur sekitar 12 tahun. Tapi saya yang kecil itu sudah cukup kritis. Memang ketika kita berada di keluarga Nasrani, kita cukup ya dari segi peradaban memang Larantuka ini sudah lebih maju. Apalagi anak-anak dari kakek saya termasuk orang-orang berhasil di bidang pendidikan. Ya, salah satunya pada waktu itu menjadi dokter, juga akhirnya menjadi gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namanya Bapak Henrikus Fernandes. Ya. Tentu keluarga yang religius dan berpendidikan ini sangat berpengaruh pada perkembangan psikologi maupun perkembangan kemampuan saya. Sehingga saya juga sudah mulai kritis. Dan ketika saya berada di Adonara itu, lama-kelamaan saya mulai tertarik dengan ajaran Islam ini. Hal-hal kecil yang membuat saya tertarik pada waktu itu, yaitu ucapan Assalamualaikum yang sebelumnya saya tidak pernah dengar. Begitu juga ucapan Bismillah, manakala seseorang akan melakukan suatu pekerjaan, dia selalu mengucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ini hal-hal kecil yang menarik saya pada waktu itu. Kemudian akhirnya saya mulai diajak sholat di masjid. Di saat itu saya sudah merasakan ada perbedaan-perbedaan. Kita sholat di masjid, ibadahnya tidak dipandang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, semuanya duduk di bawah, bersimpu di lantai. Kemudian kita harus bersujud. Di situ saya kecil secara fitrah itu menyadari betul ada sesuatu yang luar biasa di dalam tata cara peribadatan di Islam, dalam Islam. Akhirnya saya sekolah SMP, saya sendiri berusaha untuk bisa belajar mengaji. Ada berapapun uang yang di tangan saya sendiri membeli. Dulu namanya Alep-Alep, sekarang Ikro, dulu itu Alep Baghdadi. Saya beli itu, saya jual permen, untungnya saya beli Alep. Kemudian dari saya beli Alep itu saya mencari guru sendiri, dan saya minta guru itu mengajarkan saya itu mengaji. Akhirnya ketika saya datang mengaji, semua juga pada berdatangan, ramai sudah pengajian dia. Padahal sebelumnya dia tidak mengajar ngaji lagi. Akhirnya saya bisa baca Quran. Kemudian setelah tamat SMP, saya bilang sama bapak, sebaiknya saya ke pesantren. Karena dengan ke pesantren itu mungkin saya lebih paham tentang Islam. Jangan sampai nanti kalau saya hanya memahami Islam separuh-separuh, sementara keluarga saya dari mama di Larantuka ini kan orang-orang intelektual, orang-orang punya kemampuan tinggi, tentu saya akan dilecehkan. Nah, demikian, sehingga akhirnya saya bersekolah di pesantren Ngeruki di Al Mukmin Solo. Di sana saya menyelesaikan pendidikannya di Mualimin. Kemudian untuk mempertajam pengetahuan saya, tapi pada waktu itu saya mengambil kuliah di jurusan umum. Jadi saya ambil di ekonomi manajemen di Jakarta, di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Kemudian selesai dari situ ya saya kembali berdakwah di daerah saya. Mungkin sekilas pintas seperti itu, tapi bagi saya Islam tanpa belajar maka sia-sia. Ya, sejak saya pulang tahun 1989 itu saya membentuk pengajian-pengajian kecil. Kemudian kita semacam sekarang ada jamaah tabligh. Kalau dulu tidak ada istilah jamaah tabligh, kami dengan teman-teman dari masjid ke masjid. Kemudian kita bikin forum-forum umat Islam, kita bikin majelis-majelis pembelajaran pengkajian agama. Terus dari situ kita dengan kelompok itu berusaha untuk bagaimana bisa membangun ekonomi. Dari ekonomi ini juga kita berusaha bersama-sama membangun lembaga pendidikan. Nah, salah satunya sejak tahun 1994 kita sudah mencoba merintis pesantren, tetapi kita dihadang oleh situasi dan kita gagal. Kemudian kita bangun lagi di tahun 1998, 3 tahun berjalan juga gagal lagi. Kemudian tahun 2002 kita ulangi lagi sekali. Alhamdulillah hari ini dari 2002 sampai hari ini sudah berjalan dengan santri kurang lebih ya sekitar 80-an, di mana pendidikan formalnya SMP dan SMA.
Nah, di samping itu kita punya kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga filantropi di Jakarta. Antara lain pada tahun era 90-an 2000 saya bekerja sama dengan Dompet Duafa Republika, khususnya dalam pemberdayaan peternakan dan tebar hewan kurban. Nah, di situ saya berjumpa juga dengan salah seorang sahabat yang hari ini sudah menjadi CEO Badan Wakaf Al-Quran, yaitu Ustadz Heru Binawan. Nah, beliau setelah resign dari Dompet Duafa, beliau mendirikan lembaga Badan Wakaf Al-Quran. Di tahun 2005 sampai 2007 sempat kami bangun komunikasi itu. Tapi karena saya berada di Flores, saya sampaikan pada beliau, nanti kita support apa yang bisa saya lakukan di daerah untuk Badan Wakaf, ya nanti kita kerjasama. Di tahun 2009 beliau mengutus salah seorang stafnya nama Ali ke Flores dan jumpa saya. Dari sejak itu saya mulai membangun kerjasama dengan Badan Wakaf Al-Quran, dan hari ini sudah banyak sekali program yang kita laksanakan dalam konteks bagaimana dakwah ini bisa tersebar, tersiar dengan program-program wakaf Quran, program-program wakaf khusus, juga ada program bantuan nelayan seperti Ketinting, juga program sosial seperti membangun air bersih dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi makanan para dai. Kalau sebuah perjuangan tanpa ada kendala, tantangan, itu tidak nikmat. Ya banyak sekali lah. Ketika awal-awal kami masuk, saya dengan background pendidikan di Ngeruki, tentu antum tahu, pasti ada dipandang juga kedekatan dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Tentu secara opini publik kami sudah dicap teroris, ya, dicap juga misalnya sebagai pembawa agama baru, apalagi kita berhadapan dengan hal-hal tradisional di masyarakat. Nah, itu yang menjadi kendala utama, jadi stigma masyarakat tentang kami itu negatif. Nah, ini beban moral yang paling berat, dan menghapus stigma negatif ini dalam jangka yang cukup panjang sampai hari ini, ya, sisa-sisanya itu masih ada. Tapi alhamdulillah dengan cara kita melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif, kemudian kita selalu dengan dakwah bil hal, terus di dalam hal-hal yang dicurigakan hampir tidak pernah kita terlibat di sana. Nah, maka tentu mudah-mudahan insya Allah masyarakat dari hari ke hari sudah semakin cerdas untuk melihat kami. Ya, alhamdulillah, ya, kita sudah bisa diterima dari semua kalangan, baik itu internal umat Islam maupun eksternal, bisa. Kenapa demikian? Karena prinsip saya bahwa dakwah ini adalah tabligh. Kita ini bertugas sebagai mubalik. Kalau kita menyampaikan sesuatu, ya berarti sampaikanlah dengan cara yang terbaik dan sebaik mungkin. Ya, dalam dunia entertainment kan kita lihat bagaimana cara orang mengemas sebuah paket informasi dengan sebagus untuk bisa diterima oleh para pembacanya atau para penggemarnya. Nah, tentu dakwah pun seperti itu. Kita tidak punya target berapa orang sih akan ikut dakwah kita, tapi yang kita punya target berapa konsistennya kita, mantapnya kita, kreasinya kita, inovatifnya kita di dalam menyajikan dakwah itu kepada masyarakat. Inilah kuncinya, Mas. Nah, mimpi Ustadz nih, Ustadz, buat untuk dakwah Ustadz pengen ngapain nih? Sebelumnya saya ketika menginjak Ngeruki ke pesantren itu, saya punya cita-cita. Saya akan menjadi pengusaha muslim di Nusa Tenggara Timur. Itu satu cita. Kedua, dakwah saya itu lingkupnya harus luas. Kenapa? Karena di daerah Nusa Tenggara Timur ini kan muslimnya minoritas. Jadi antara satu kabupaten dan kabupaten lain ya kita kenal lah, gampang lah saya tahu karena orangnya sedikit. Nah, kita ingin komunitas muslim di NTT ini bersatu, menggalang ukhuwah Islamiyah, dan di situ ada saya. Sehingga alhamdulillah Allah mengijabah doa saya ini. Dan ternyata kalau bicara tentang delegasi, ya saya lebih pas kalau mewakili umat Islam di Nusa Tenggara Timur karena saya mengenal mereka dari pelosok-pelosok sampai kepada kota. Itu cita-cita saya seperti itu, Mas. Maka antum lihat saya hampir dalam aktivitas saya ketika saya bekerja sama dengan Dompet Duafa atau Badan Wakaf, saya selalu agak klaim. Misalnya di Badan Wakaf saya partner Indonesia Timur. Ketika saya di Dompet Duafa, saya mitra koordinator wilayah Nusa Tenggara. Kemudian saya sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam kaitan dengan LSM yang hari ini namanya Asia Muslim Charity, itu dulunya Darul Bir. Ya, saya juga menjadi perwakilan mereka di tahun era 95 itu untuk wilayah Bali Nusa Tenggara. Nah, mungkin itulah langkah-langkah yang sesuai dengan cita-cita saya dan hari ini seperti itu, Mas. Iya. Terakhir nih, Ustadz,
pesan untuk dai-dai lain gitu kan, dalam berdakwah itu apa? Ya. Pertama, Anda harus berilmu. Kedua, Anda harus merasa belum punya ilmu. Ketiga, dengan itu Anda harus belajar terus. Belajar karena ilmu Islam ini sangat luar biasa, sangat dalam, sangat dalam. Yang kedua, ingat Anda hanyalah seorang pembalik. Tugas Anda untuk balik risalah, menyampaikan risalah. Maka kalau konteks penyampaian, berusaha kreatif, berusaha inovatif, menggunakan segala media yang terbaik agar pesan Islam ini akan datang secara alamiah, akan datang secara nurani, akan datang sesuai dengan fitrah insaniah, fitrah manusia. Sehingga pada akhirnya saya ingatkan Anda, jangan Anda punya target untuk menjadikan punya target dapat berapa orang yang mengikuti hidayah, itu bukan urusan Anda. Anda harus punya target berapa cara Anda, berapa lama Anda berbuat untuk menyampaikan agama dengan sebaik mungkin dengan kemampuan ilmu yang ada pada Anda, sehingga dengan itu Allah akan menurunkan hidayahnya pada manusia. Dan saksikan, yang memenangkan agama ini hanya Allah, bukan karena Anda, bukan karena lembaga Anda. Kalau itu terjadi, begitu indahnya manusia untuk menerima agama ini sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.